Aku disuruh, Allah suruh sholat. Makanya semua niat itu lillahi. Ya sholat, apalagi kau disuruh. Sekarang kau sholat, percaya nggak kau ke surga apa neraka? Surga neraka itu punya siapa? Allah. Ya udah urusannya Allah kan. Ya, kalau kau nggak percaya bahwa kau ke surga, ngapain kau sholat? Kau lakukan semua perintah Allah, kau nggak percaya ke surga. Halo Sang Budi, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo Sang Budi, selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi Bang. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Itu tadi yang Abang baca surat Al-Maidah ya? Ya, surah 5 ayat 21, tafsir Ibnu Katsir. Itu yang dimaksud di situ bukan bertubuh raksasa, tapi yang bertubuh kuat. Bisa dibukakan tafsir siapa itu tubuh kuat? Kalau Ibnu Katsir bilang raksasa. Bahasa Indonesia. Nggak perlu pakai tafsir, terjemahannya aja. Terjemahan apa? Terjemahan dari surat Al-Maidah itu, ayat 21. Tidak ada juga di situ dikatakan tubuh kuat. Kubacakan ya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, buka kurung, tutup kurung Palestina. Yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Ya, karena kamu buka kurung, tutup kurung, karena kamu takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Rugi no lawannya itu. Berarti orang di dalam untung. Kalau mau bicara itu ya, rugi untung. Nggak ada kan di situ disebut raksasa kan? Ya, salahkan aja Ibnu Katsir. Ya, kan bukan saya kan tidak menafsir. Kalau Ibnu Katsir saya baca. Kalau abang pakai Ibnu Katsir, itu kan artinya asumsi. Ya, terima kasih. Makanya jangan kalian baca-baca tafsir Ibnu Katsir karena asumsi. Sama juga dengan tafsir Kemenak juga jangan dibaca asumsi. Loh, orang di sini artinya udah jelas, apa yang harus ditafsirkan? Ya, aku nggak tahu lah. Makanya hapus kitab-kitab tafsir, kalian buang lah. Kok saya yang kamu salahkan? Saya hanya membaca. Oke lah, oke. Ya. Sekarang aku mau tanya abang. Oh, mau nanya. Silakan. Nah, dalam keimanan Kristen, Yesus itu kan disalib untuk menebus dosa. Ya. Itu ketika dia disalib dengan keikhlasan dia, dengan keridoan dia, atau dengan keterpaksaan? Ya, dengan keikhlasan. Oke. Kalau benar itu dengan keikhlasan, kenapa harus ada drama lari, bersembunyi? Kenapa nggak langsung menyerahkan diri aja? Ya, karena Yesus itu orang bijak, bukan orang tolol. Kalau dia menyerahkan diri, sementara misinya belum tersampaikan. Dia kan ada misi juga. Misinya harus dijalankan dulu, yakni memberitakan Injil Kerajaan Sorga, baru tiba kesudahannya. Makanya ketika Yesus Makanya Yesus ada mengatakan sudah selesai, atau dibilangnya sudah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan. Silakan. Abang tahu apa arti ikhlas? Tahu. Apa? Ikhlas itu ya berserah diri, udah pasrah. Oke, berserah diri, pasrah. Berarti kan nggak harus ada Yudas yang yang memberitahu tentara Romawi di mana persembunyian Yesus kalau memang dia ikhlas. Ya, itu kamu tidak paham arti ikhlas sesungguhnya. Contoh kamu hidup dan kamu pasti akan mati. Kenapa kamu nggak mati sekarang aja? Kok kamu harus hidup bekerja? Saya dengar kamu lagi bekerja. Mati aja sekarang, mati. Kan ikhlas. Karena toh kau akan mati kan? Kalau mati, ini yang gantian kita bicara. Gantian kita bicara. Itu kan gantian kita dan kadar, itu takdir. Makanya takdir. Kalau takdir kan sudah ditetapkan. Kenapa kau harus hidup? Mati aja kau dari anak-anak. Aku yang mau kau ikhlaskan apa? Karena aku kan nggak mau menebus dosa.
Kalau Betul. Yesus Tapi kan kau mau mati. Tapi kau kan mau mati dan mau masuk surga. Enggak. Kau percaya enggak kau masuk surga kalau mati? Enggak. Terima kasih. Memang betul. Kau tidak masuk surga kalau mati, tapi neraka. Kau Muslim? Dan kami pun nggak percaya kami masuk neraka. Amal ibadah yang kami buat itu lillahi ta'ala, bukan karena... Ya jadi kau kemana masuk? Ke surga tidak, ke neraka tidak. Lantas kau kemana? Abang paham nggak artinya ini? Semua amal yang kami buat itu bukan karena mengharap surga atau neraka, tapi karena... Ya tapi mengharap apa? Ta'ala. Karena Allah. Karena Allah yang suruh, udah. Ya. Lah, terus karena Allah kau mau kemana nantinya? Masuk neraka apa surganya? Dua pilihan. Tidak ada yang lain. Ya itu urusannya Allah. Ya, makanya aku bilang berarti kau nggak percaya sama Allahmu. Kau hanya percaya dia menentukan betul, tapi kau nggak percaya ke surga atau ke neraka. Bimbang kau. Justru kok lawak? Justru karena kami percaya sama Allah, kami beribadah itu nggak perlu mengharap surga atau neraka. Niat semua perbuatan itu fardu lillahi ta'ala, sunatal lillahi ta'ala. Wajib karena Allah, sunnah karena Sekarang Allah. Sekarang kutanya kau, kutanya dirimu, menurutmu Allah akan memasukkan kau kemana kalau kau berbakti kepadanya? Itu kan rahasia Allah. Berarti janji-janji Allah yang di dalam Quran kau nggak percaya bahwa kalau kau menjadi umatnya Muhammad, kalau kau bertuhan kepada Allah SWT, kau akan ke surga, nggak percaya? Di mana disebutkan itu? Loh, kau baca saja banyak itu. Yang kafir yang masuk neraka, kecuali kau baca surah 19 ayat 71. Betul, kau akan masuk neraka. Sekarang gini, dengar. Ini aku bacakan niat sholat maghrib ya. Husolli fardu maghribi salasa rokaati fardu lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nggak ada di situ dibilang karena surga, karena takut neraka, nggak ada. Ya, jadi tujuan hidup kau ngapain? Tujuan kami ya Allah. Oke, tujuan kalian ya Allah, ya. Sekarang, kau rajin sholat, kau rajin berbuat kebaikan. Ya. Tujuan kau untuk apa? Untuk Allah. Ya untuk Allah itu apa? Apa yang Allah itu dari tujuan. Allah? Allah itu tujuan. Ya berarti kalau kau begitu kau nggak percaya surga dan neraka dong. Kalau kau tujuanmu Allah itu ke surga, nggak mungkin ke neraka. Ada nggak di neraka nanti Allah? Nggak ada kan? Karena ada juga orang-orang yang sholat yang masuk neraka. Ya memang iya, aku tahu itu. Nah, makanya artinya surga dan neraka itu bukan tujuan, Bang. Loh, kok bukan tujuan? Gimana sih? Udah jelas-jelas fardu lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Kan udah selesai di situ. Allah mau kasih kemana, itu urusannya Allah. Betul, urusannya Allah. Tetapi kalau kau sudah berbicara tentang Allah, apa yang kau inginkan? Kan ke surga. Bang, kalau semua itu udah menjadi urusannya Allah, ngapain kita ikut campur? Apa yang disuruh buat, selesai. Oke, apa yang disuruh buat? Apa yang disuruh Allah sama kau biar masuk surga? Berbuat kebaikan. Ya, lagi? Allah nggak bilang itu, kau buat kebaikan, kau buat ini supaya kau masuk surga. Hanya karena Allah, fardu lillahi. Berarti kau jarang baca Quran. Contohnya berjihad. Maka dibilang orang yang mati syahid berjalan-jalan bersama Allah. Sebenarnya mereka berjalan-jalan. Ada ayatnya di Quran. Jangan salah, ada juga orang yang katanya mati syahid tapi nggak masuk surga. Oh ya, terima kasih, betul. Betul lah, makanya kalian berdoa, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tahu kenapa? Nggak tahu. Nah, makanya abang aja nggak tahu, sembarangan mentafsirkan. Mana ada aku tafsirkan? Memang itu kata Ustadz. Lalu Ustadz bilang, orang yang mati syahid. Abang bilang masalah surga, masalah neraka. Mana aku tafsirkan?
Makanya kau dengar setiap ustadz berbicara, orang-orang kafir ke neraka, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah ke surga, orang-orang Islam ke surga, orang-orang kafir ke neraka. Gimana sih kau nih? Ini kami nggak menutupi apapun yang ada di dalam kitab kami. Oh, belum tentu ada yang masuk surga. Kenapa? Simple. Orang yang mati syahid nggak masuk surga hanya karena dia masih punya hutang yang belum selesai di dunia. Hutang apa? Hutang uang contohnya, itu yang paling kecil. Oke, sekarang aku tanya kau ya. Orang yang sholat belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena masih punya kesombongan di hatinya. Ya, sekarang aku tanya kau. Makanya itu percaya nggak kau nanti manusia akan dipindahkan dari neraka ke surga? Makanya itu saya bilang. Bro, gantian. Dengar dulu. Sudah aku dengar dari tadi. Sekarang aku tanya dulu kau. Percaya nggak kau orang Islam dia, kalau masuk neraka nanti akan dipindahkan dari neraka ke surga? Percaya nggak kau? Itu kembali lagi tadi saya bilang itu urusannya Allah. Ngapa saya? Bukan urusan Allah itu. Loh. Surga dan neraka itu punya siapa? Makanya kau baca dulu. Enggak, sekarang aku bilang, percaya nggak kau orang bisa dipindahkan dari neraka ke surga? Oke, sekarang ini jawabannya. Surga dan neraka itu punya siapa? Ya, punya Allah. Terus? Ya udah urusannya Allah lah, ngapain saya ngurusin? Oke, berarti kau nggak usah mengurusin. Makanya kau nggak usah baca kitab. Ngapain kau urusin? Aku disuruh, Allah suruh sholat. Makanya semua niat itu lillahi. Ya sholat, apalagi kau disuruh. Sekarang kau sholat, percaya nggak kau ke surga apa neraka? Surga neraka itu punya siapa? Allah. Ya udah urusannya Allah kan? Ya, kalau kau nggak percaya bahwa kau ke surga, ngapain kau sholat? Kau lakukan semua perintah Allah, kau nggak percaya ke surga? Aku nggak ada bilang aku nggak percaya Allah, Bang. Bukan nggak percaya Allah, nggak percaya kau ke surga, ngapain kau sholat? Bukan aku nggak percaya surga atau neraka. Yang aku buat semua itu karena Allah Ta'ala. Betul. Sekarang kau sudah melakukan kehendak Allah. Menurutmu kau ke surga atau neraka? Oke, surga dan neraka itu punya siapa? Punya Allah. Ya udah biar urusannya Allah. Ngapain kita ngurusin? Betul. Berarti kalau kau mengatakan gitu harus kau bantah semua ulama yang mengatakan sholat membawa kita ke surga. Perbuatan baik membawa kita ke surga, harus kau bantah itu. Nah, belum tentu Pak, bilang. Itu bukan dibantah. Al-Quran dan hadis itu isinya ada ancaman, ada fadilah. Cari yang mana ancaman, cari yang mana fadilah. Ya. Nah terus, sedangkan kau nggak percaya kau ke surga melakukan itu semua. Karena masih urusan Allah. Yang bilang nggak percaya itu siapa? Kalau aku udah percaya tadi kan kau bilang. Sekarang ku tanya dulu kau. Kalau kau melakukan semua kehendak Allah ke surga apa ke neraka? Surga dan neraka itu urusan siapa? Punya siapa? Urusan Allah. Ya udah. Ya berarti kan lucu kau. Kau lakukan semua kehendak Allah. Kok ragu-ragu kau menuju surga? Bang, nggak ada yang ragu. Oke. Kita cari orang yang nggak ragu-ragu menuju surga ya. Yang ragu-ragu nih. Tidak usah, kita akhiri aja. Begini kawan, kau punya iman. Kalau kau lakukan seluruh kehendak Allah, mungkin tidak kau ke neraka? Seluruh kehendak Allah loh. Masih mungkin tidak kau ke neraka? Masa dia ragu? Nah, kalau mengenai dari neraka ke surga, itu kan Muhammad nanti yang memintakan syafaat. Jadi urusannya adalah urusan Nabi Muhammad dan urusan Allah. Nabi Muhammad yang memintakan syafaat, Allah yang menentukan. Pertanyaan saya, pernah nggak Allah menolak permintaan Nabi Muhammad mengenai syafaat? Tidak pernah. Paham kan? Maka orang itu percaya, setelah nanti mereka di laundry atau dicuci di neraka dengan api itu, maka dipindahkanlah ke neraka. Hadisnya mana? 6080 Bukhari. Paham ya? Nah, kalau saya ditanya, kalau kau melakukan seluruh kehendak Yesus, kehendak Bapa di surga, apakah kau akan ke surga? Ke surga. Apa ayatnya? Kan ada. Matius 7, 21 sampai 23.
Enyalah engkau pembuat kejahatan karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Nah, kalau kita melakukan kehendak Bapak, ya kita ke surga, nggak usah ragu. Kok kita ragu yang bertuhan ini? Kalau kau melaksanakan seluruh kehendak Allah, kau ke surga apa neraka? Ya itu keputusan Tuhan, berarti ragu. Ke neraka atau ke surga kan putusan Tuhan, betul. Tapi kita ragu ke neraka atau ke surga. Harusnya kita berkata, ya saya ke surga, karena iman saya mengatakan demikian. Melakukan seluruh kehendak lo. Sedangkan Nabi Muhammad aja di dalam hadis itu dikatakan punya masa lalu, dosa masa lalu dan dosa masa yang akan datang. Artinya dosa pernah dia melanggar kehendak ketentuan Tuhan. Kan itu arti dosa. Sementara kau tadi kutanya jikalau kau melakukan seluruh kehendak Allah. Nabi aja masuk surga, masa kau ragu masuk surga sebagai pengikutnya? Orang